Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Iyuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Ignatius Puguh, kode sahamnya BEHIT, nama perusahaannya yaitu PT MNC Asia Holding Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya BEHIT. Kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya, perusahaan ini cenderung sideways ya. Naik turun, tidak terlalu signifikan. Di sini agak tinggi naiknya, kemudian turun lagi. Nah, sekarang karena ini perusahaannya grup Haritano, jadi ya mau tidak mau kita harus melihat lebih detail seperti itu. Karena ini punya pola tersendiri ya dalam menggerakkan harga seperti itu. Nah, sekarang kita cek apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan terakhir. Dari tanggal 10 November sampai dengan tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 Desember ya. Seperti itu. Kita ingin lihat di fase ini, mana ini? Tanggal 10 November sini ya. 10 November sampai dengan tanggal 13. Apa yang dilakukan oleh investor besarnya? Apakah mereka membeli di sini atau akumulasi atau justru mereka distribusi seperti itu? Oke, sekarang langsung saja kita cek data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum. Selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya BEHIT. Kemudian kita ganti bulannya, bulan 11. Kemudian tanggalnya tanggal 14 sampai dengan tanggalnya di sini kita ganti tanggal 10 ya, 10. Kemudian bulannya 12, tanggalnya di sini kita ganti tanggal 13 karena data broker summary hari ini di tanggal 14 itu masih ditutup. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT MNC Asia Holding Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT MNC Asia Holding Tbk ini selama sebulan terakhir itu investor besarnya melakukan aksi big akumulasi. Jadi karena investor besarnya melakukan aksi big akumulasi dan ini sudah berada di level supportnya, dekat-dekat dengan level support, ya mulai kita nyicil-nyicil juga beli di sini boleh seperti itu. Pelan-pelan, tapi jangan masuk satu kali ya. Karena kalau terjadi penurunan kita bisa nambah posisi lagi seperti itu atau average down. Habis itu kita tunggu panjang sabar, habis itu kalau naik baru kita jualan seperti itu. Yang jelas kita sebagai retail kita nggak bisa markup, kita nggak bisa kasih naik, jadi kita tunggu investor besarnya borong kanan barulah kita menjual. Seperti itu strateginya. Oke, kita tutup data transaksinya. Nah, sekarang kita cek dulu data peta kepemilikannya. Kira-kira investor besarnya namanya siapa saja dan berapa banyak mereka porsi kepemilikan mereka seperti itu. Supaya kita bisa menentukan apakah kita bisa investasi jangka panjang di perusahaan ini atau hanya untuk trading saja. Nah, bagi rekan-rekan investor yang ingin bertanya atau yang ingin request, silahkan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Nah, sekarang kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang Pak Guru lakukan, dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sebagian sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT MNC Asia Holding Tbk ini 100% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 100% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini ternyata kecil ya, yaitu 31,2%.
Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, ini investor besarnya yang punya itu PT Bakti Panjiwara, kemudian HTI Investment Development Ltd, kemudian ada DBS Bank, seperti itu. Jadi ada 3 institusi yang pegang, totalnya 31,2%. Nah, sedangkan investor semi retailnya di perusahaan ini sebesar 47,6%. Masih syukur investor semi retailnya lumayan banyak di sini. Jadi investor semi retail itu bisa jadi reksadana besar yang percaya, kemudian yang memiliki porsi di bawah 5% sehingga mereka tidak tercatat. Dan kepemilikan investor retail di perusahaan ini yaitu sebesar 21,2%. Ini juga sudah mulai cukup besar ya, mendekati ambang batas maksimum. Jadi kalau keadaan peta kepemilikannya seperti ini, jadi sebaiknya ini ditradingkan saja seperti itu. Itu saran dari Pak Guru. Nah, karena di sini mereka akumulasi, ya bolehlah kita beli pelan-pelan ya, seperti itu. Sesuai dengan manajemen resiko yang rekan-rekan bisa tanggung sendiri masing-masing.